Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmadiani Afifah. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai sistem pencernaan. Kira-kira apa sih sistem pencernaan? Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih jajan di sekolah, terus pas pulang ke rumah kalian sakit perut? Nah, kira-kira kenapa sih kalian bisa sakit perut? Jadi, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nah, kira-kira seperti apa sih proses pencernaan makanan yang ada di tubuh kita ini? Tapi sebelum itu, Ibu punya lagu nih, kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo semua belajar pencernaan pada manusia, mulut hingga anus. Makanan masuk dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Masuk rongkongan, ada gerak peristaltik. Masuk ke lambung dengan 3 enzim. Enzim pepsid, renin, asam klorida. Pencernaan lambung kimiawi. Masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar menyerap air hingga sisakan. Terakhir itu ampas. Ampas dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan tubuh manusia yang harus dijaga oleh kita semua agar sehat bugar bisa belajar. Oke, gimana? Udah pada hafal belum nih lagu yang tadi? Nanti kita hafalin bareng-bareng lagi ya. Nah, kita akan membahas mengenai organ sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu mulut, kerongkongan, lalu ke lambung, usus halus, usus besar, lalu ke anus. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas untuk proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke mulut, dan di mulut terdapat alat-alat yang membantu nih, seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam mulut ada beberapa organ. Yang pertama yaitu gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan menjadi bentuk yang lebih halus dan tidak berbahaya untuk tubuh. Terdapat 3 jenis gigi. Yang pertama ada gigi seri, berbentuk seperti pahat, berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Yang kedua yaitu gigi taring, berbentuk lencing, berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Yang ketiga yaitu gigi geraham, berbentuk besar dan lebar, berfungsi untuk menggilas makanan. Nah, selain gigi, ada juga lidah. Lidah pada sistem pencernaan ini berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan, mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. Setelah itu ada kelenjar ludah, menghasilkan ludah atau air liur. Ludah itu berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Selain itu, ludah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah.
Nah, setelah tadi dari mulut, makanan kita akan masuk ke mana sih? Ya, masuk ke kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan ini adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut yaitu ke lambung. Kerongkongan itu dapat melakukan satu kegiatan yang bernama peristaltik. Apa itu peristaltik? Peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan untuk mendorong sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan itu di dalam kerongkongan hanya 6 detik aja. Bagian pangkal pada kerongkongan disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Nah, tadi makanan itu sudah melewati mulut, lalu ke kerongkongan, setelah itu masuk ke lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot di lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan yang ketiga yaitu HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Setelah cairan, vitamin, dan mineral diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan tadi mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar, air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Bakteri E. coli membantu proses pembusukan sisa makanan. Nah, setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari, memiliki panjang kira-kira 25 cm. Mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Yang kedua yaitu usus kosong, memiliki panjang sekitar 2,5 cm untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang ketiga yaitu usus penyerapan, yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Nah, setelah dari usus besar, lalu pergi ke anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses. Organ ini merupakan pintu terakhir dalam sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Nah, di proses pencernaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik, merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Nah, yang perlu diingat ada 4 proses pencernaan mekanik. Yang pertama yaitu pengunyahan yang terjadi di dalam mulut oleh gigi. Yang kedua yaitu meremas, yaitu kegiatan peristaltik. Yang ketiga yaitu pengadukan yang terjadi di lambung. Dan yang terakhir yaitu segmentasi di dalam usus. Nah, yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Diingat ya, yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Nah, di sini juga Ibu akan menerangkan beberapa penyakit yang akan mengancam di sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu diare. Pasti kalian sering kan mengalami diare atau mendengar penyakit diare ini. Yang kedua yaitu gastritis. Yang ketiga yaitu MAH. Selanjutnya yaitu sembelit, lalu wasir, dan gigi berlubang. Jadi gimana sih caranya agar kita menghindari penyakit-penyakit ini? Nah, Ibu akan membagikan 8 cara agar kita menjaga sistem pencernaan kita. Yang pertama, makan secara teratur. Kalian harus makan di jam-jam yang memang sudah ditentukan, minimal 3 kali dalam sehari. Yang kedua, yaitu makan dengan gizi yang seimbang. Makan dengan gizi yang seimbang ini sesuai dengan kebutuhan kita, seperti 4 sehat, 5 sempurna. Yang ketiga, yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Makanan seperti buah-buahan dan sayuran.
Yang keempat yaitu mengunyah makanan sampai halus. Jadi biasakan mengunyah makanan sampai halus dan lembut agar mudah dicerna oleh lambung. Yang kelima yaitu mencuci tangan sebelum makan. Hayo, di sini siapa yang kalau makan tangannya masih kotor, belum cuci tangan? Nanti kita biasakan mencuci tangan menggunakan sabun agar makannya itu bersih dan terhindar dari kuman-kuman yang menempel. Yang keenam yaitu melakukan olahraga. Olahraga secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga tahan untuk penyakit di sistem pencernaan. Yang ketujuh yaitu istirahat yang cukup. Waktu istirahat yang cukup ini setidaknya 8 jam per hari. Yang kedelapan yaitu minum air putih yang cukup. Biasakan minum air putih ini minimal 8 gelas dalam sehari atau setara dengan 2 liter dalam sehari. Nah, begitu ya sistem pencernaan dari yang organ-organnya, terus penyakit-penyakit sistem pencernaan, lalu cara menjaga sistem pencernaan kita. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.